Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dialog bersama pimpinan universitas membuka acara buka puasa bersama oleh Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam dialog itu dibahas peran Unhas dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif. Suasana kebersamaan kembali terasa di Unhas Hotel and Convention dalam acara buka puasa bersama relawan dan mahasiswa disabilitas oleh Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 15 Maret 2025. Buka puasa itu diawali dengan dialog bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan Unhas, Profesor Subhan SSI MPham SC PhD, dan Direktur Kemitraan Unhas Ansariadi SKM MSc PH PhD. Dialog jelang berbuka ini membahas bagaimana peran Unhas dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif, di mana Profesor Subhan menekankan jika hal tersebut telah menjadi komitmen dari Unhas, sehingga diharapkan Pusat Disabilitas Unhas dapat terus mengembangkan program-programnya. Sementara Ansariadi juga mengapresiasi kinerja Pusat Disabilitas yang berhasil menjadi pusat belajar bagi kampus lain, termasuk dari Universitas Padjadjaran. Ketua Pusat Disabilitas Unhas Ishak Salim SI PMA mengatakan jika buka puasa bersama ini merupakan yang kedua kalinya dengan menghadirkan diskusi. Untuk buka puasa bersama kali ini, Divisi Kerelawanan secara khusus mempertemukan para relawan dan mensosialisasikan program kerja pada periode 2025. Ada yang kedua ini. Yang tahun lalu itu di sini juga kami rangkaikan dengan diskusi juga. Ini agak berbeda karena ini divisi khusus kerelawanan mempertemukan para relawan dan mensosialisasikan program yang diagendakan untuk 2025. Rektor itu sudah lama ingin bertemu dengan mahasiswa disabilitas khususnya ya, karena beliau menyadari bahwa kuliah bagi mahasiswa disabilitas itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, sehingga beliau ingin berbagi spirit, membangun semangat mahasiswa disabilitas untuk bisa tetap berkuliah. Nah, namun karena ternyata beliau harus ke Jakarta, beliau mewakilkan kepada Salah seorang mahasiswa difabel Unhas, Tiara Ramadhani Sinjar, menilai jika buka puasa bersama ini menjadi momen hangat dan membuka lembaran baru untuk mempertemukan para relawan lama dan baru. Tentu seneng banget Kak, apalagi saya sebagai bendahara. Terus buka puasa ini kita buat seinklusif mungkin supaya semuanya tuh bisa join, semuanya bisa senang, semuanya bisa happy. Harapannya tentu buat teman-teman relawan yang lama maupun yang baru itu tidak merasa terpisahkan. Tidak ada yang kayak saya relawan lama, saya relawan baru, jadi kita bukan friend gitu. Kita semua family, kita semua keluarga, dan kita sama-sama konsen di isu disabilitas buat menginklusikan kampus Unhas. Tak hanya relawan dan mahasiswa disabilitas, buka puasa bersama Pusat Disabilitas juga dihadiri sejumlah orang tua teman difabel yang menaruh harapan kepada pihak kampus, di mana mereka meminta agar pihak kampus mengupayakan jam kuliah bagi mahasiswa disabilitas tak sampai pada petang hari. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Untuk meningkatkan kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat, Samsat Keliling kini hadir di berbagai titik di Kota Makassar. Program kerjasama antara pembina Samsat Bapenda Sulawesi Selatan dan Jasara Harja ini diharapkan mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Samsat Keliling kini hadir di Kota Makassar sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tahunan. Program ini merupakan kerjasama antara pembina Samsat Bapenda Sulawesi Selatan dengan Jasara Harja sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Selatan. Keberadaan Samsat Keliling semakin diperluas, terutama di wilayah Makassar 1 dan Makassar 2,
Bahkan dalam kegiatan yang bekerja sama dengan PT Gojek, layanan samsat keliling turut dihadirkan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, Muhammad Kadafi SSTP MM, menjelaskan jika layanan samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk PKB 5 tahunan, masyarakat tetap harus mengurusnya di kantor samsat stasioner yang berada di 3 lokasi, yakni Mapanyuki, Petarani, dan Sudiang. Oh iya, terkait dengan penetapan SOP yang berjalan di pembina samsat kami, jadi antara kami kepolisian dan Jasara Harja itu sekarang samsat keliling hanya melaksanakan pelayanan untuk pembayaran PKB tahunan. PKB tahunan ya. Jadi untuk PKB 5 tahunan kami pelayanannya ada di stasioner. Stasioner kami itu sekarang ada 3 untuk wilayah Makassar. Ada di Mapanyuki, ada di Petarani yang di kantor Bapenda Provinsi, dan 1 di Sudiang di samping GOR Gedung Olahraga Sudiang. Jadi terkait dengan samsat keliling untuk wilayah wilayah dari UPT Pendapatan Wilayah Makassar II itu sekarang kami tersebar ada beberapa gerai dan kedai. Jadi kami punya pelayanan di wilayah Perumahan Bukit Katulistiwa. Ada di Arung Teko, Armada 1, samsat keliling Armada 1. Lalu di wilayah Samsat Care di wilayah sebelum masuk Bukit Baruga. Ya, jadi ada kedai Boulevard, ada pelayanan di gerai kecamatan, gerai samsat kecamatan itu di wilayah kantor kecamatan Tamalan Rea, Panakukang, Wajo, dan Manggala. Kadafi menambahkan, dengan tersebarnya layanan samsat keliling di berbagai titik strategis di Kota Makassar, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, di bulan Ramadan ini ada cukur gratis bagi warga Kota Makassar, khususnya bagi pengunjung Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Seperti apa syarat dan ketentuan cukur gratis yang dihadirkan Markas Pejuang Berkaf ini? Simak informasi berikut ini. Kaf Barberhood hadir di Masjid Al-Markas Islami Makassar. Program yang merupakan bagian dari Markas Pejuang Berkaf ini menyediakan gerai cukur gratis mulai tanggal 10 hingga 20 Maret 2025. Setiap harinya Kaf Barberhood ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore atau hingga kuota terpenuhi. Adapun kuota perharinya ialah 10 orang. Pelaksanaan Kaf Barberhood ini melibatkan salah satu barbershop yang ada di Makassar, yakni Brother Barber. Dan untuk dicukur gratis tak ada persyaratan khusus. Pengunjung Masjid Al-Markas Islami cukup mengikuti 2 akun Instagram Kaf, yakni @kafeveryday dan @kafbrotherhood. Juga akun Instagram Brother Barber, di @brotherbarber_ dan akun Masjid Al-Markas Islami di @masjid.almarkas. Kemudian mengupload instastory berisi kegiatan di Kaf Barberhood dengan menandai keempat akun yang sudah diikuti tersebut. Terakhir, pengunjung mengisi database dan bisa langsung mendapatkan layanan cukur rambut secara gratis. Jadi yang teman-teman lihat ini cukur gratis, itu masuk dalam rangkaian Markas Pejuang Berkaf. Nah, kalau Makassar sendiri itu dilaksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret. Nah, seterusnya dari tanggal 20 sampai kemudian tanggal 30 itu bakalan pindah booth-nya ke Citra Perintis, kayak gitu. Berarti selama sebulan full sebenarnya cuma pindah-pindah? Iya, betul. Oke, untuk jam operasionalnya, Kak? Nah, jam operasionalnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore atau paling tidak kuotanya itu terpenuhi. Kuotanya itu kan ada 10 orang gratis per harinya, kayak gitu. Syarat dan ketentuan tidak? Syarat ketentuannya itu kita cuma bermain Instagram ya, jadinya kayak nge-story terus nge-tag, nanti isi database, setelah itu langsung cukur, kayak gitu. Kalau mungkin lokasi ini kan pindah-pindah ya? Iya, betul. Lokasinya itu di mana saja? Nah, untuk Kaf Barberhood ini sendiri bakalan di sini selama 10 hari di Al-Markas Al-Islami ini, terus bakalan pindah ke Citra Perintis selama 10 hari juga. Ini pertama kali dilakukan? Nah, untuk area Makassar itu ini pertama kali.
Tapi untuk se-Indonesia kita udah running beberapa kali. Dan bahkan untuk markas Pejuang Berkaf ini terpilih untuk ke 22 area kalau tidak salah. Menurut KAF Community Host DC Makassar, Ahmad Fajar Sandi, untuk di Masjid Al-Markas Islami Makassar, Put Cukur gratis dibuka selama 10 hari, lalu bergeser ke toko Citra Kosmetik di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk 10 hari selanjutnya, dengan menyiapkan kuota sebanyak 10 orang per hari. Ahmad Fajar menambahkan, KAF Barberhood di Masjid Al-Markas Islami ini merupakan yang pertama di Kota Makassar. Namun sebelumnya, kegiatan serupa sudah sering diselenggarakan di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan lokasi ke-22 yang dipilih menjadi titik penyelenggaraan Markas Pejuang Berkaf. KAF merupakan brand produk perawatan tubuh khusus pria yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation yang tergabung dalam Paragon Corp. Brand lokal ini menawarkan berbagai produk, mulai dari sabun cuci muka, sunscreen, scrub wajah, sabun mandi, parfum, deodoran, hingga serum penumbuh janggut dan rambut. Iva Syarahman, Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.